Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Panguripan dari kelas PJKR 1A dengan NPM 2052014 ingin menjelaskan struktur dan fungsi sel dalam mata kuliah anatomi. Sel merupakan kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Pengertian sel. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan, arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel dapat berfungsi secara autonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi makhluk hidupnya. Organisme tersusun dari satu sel tunggal, uniselular, misalnya bakteri Archaea, serta sejumlah fungsi protozoa atau dari banyaknya sel, yaitu multiselular. Pada organisme multiselular terjadi pembagian tugas terhadap sel-sel penyusunnya yang menjadi dasar bagi hierarki hidup. Sejarah dan perkembangan sel. Pada awalnya, sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris, Robert Hooke, yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri. Kata sel berasal dari kata Latin yaitu cellulae, yang berarti kamar-kamar kecil. Anton van Leeuwenhoek melakukan banyak pengamatan terhadap benda-benda dan jasad-jasad renik yang menunjukkan pertama kali pada dunia yang belum pernah dilihat oleh manusia. Karyanya menjadi dasar bagi cabang biologi yang penting saat ini, yaitu mikrobiologi. Perkembangan mikroskop selama hampir 200 tahun berikutnya telah memberikan kesempatan bagi para ahli untuk meneliti susunan tubuh makhluk hidup. Serangkaian penelitian dilakukan oleh orang-orang ilmuwan dari Jerman, yaitu Matthias Skelden. Beliau adalah ahli tumbuhan dari 1804 sampai dengan 1881, dan Theodor Schwann, ahli hewan dari 1810 sampai dengan 1882. Mereka menyimpulkan bahwa setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Selanjutnya, pada tahun 1885, seorang ilmuwan Jerman, Rudolf Virchow, mengamati bahwa sel dapat membelah diri dan membentuk sel-sel baru. Sel berasal dari bahasa Latin yaitu cella, ya kan, yang berarti ruangan kecil. Secara struktural, sel itu merupakan satuan terkecil penyusun makhluk hidup yang melaksanakan kehidupan. Secara fungsional, sel akan menjalankan kehidupan. Jika sel-sel penyusunnya berfungsi kumpulan sel yang sejenis berbentuk jaringan, sel berkembang biak dengan cara membelah diri atau mitosis. Sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Karena perkembangbiakan sel dilakukan secara mitosis, maka sifat-sifat sel yang baru akan sama dengan sel yang sebelumnya, sehingga bisa dikatakan sifat sel itu dapat diwariskan kepada keturunannya. Sel dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan, yaitu atau disebut protoplasma, yang tersusun dari plasma sel yaitu sitoplasma dan inti sel yaitu nucleus. Di dalam inti sel terdapat plasma inti yaitu nukleoplasma atau Kusnadi et al. Jadi sel merupakan kesatuan struktural dari makhluk hidup. Makhluk hidup tersusun atas sel. Sel adalah kesatuan pertumbuhan dari makhluk hidup. Makhluk hidup berasal dari pertumbuhan sel sebelumnya. Sel merupakan kesatuan atau hereditas atau disebut sifat menurun makhluk hidup. Sel mengandung sifat keturunan yaitu genetik atau hereditas yang diwariskan kepada keturunannya. Jadi itulah
penjelasan dari saya Fauzi Panguripan terhadap sel dan fungsinya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.